Selamat datang di podcast kita Ngopi nih. Sementara Iran mau presidennya dibunuh, mau siapa yang dibunuh, berkali-kali banyak tokoh-tokoh penting Iran yang mati, hilang, apalah ya maksudnya. Tapi Irannya tetap belum jatuh. Persia kan udah selama berabad-abad mereka bertahan gitu, dikenal dengan bangsa yang cukup tidak melakukan okupasi tapi dalam bertahan dan melakukan pengembangan kebudayaan itu mereka luar biasa banget ya. Amerika Serikat ini sekarang dalam positioning yang cukup kritikal secara ekonomi. Jadi menghadapi satu kondisi krisis ekonomi yang besar, warisan dari kebijakan perang di masa lalu. Ngopi. Halo, selamat datang di podcast kita Ngopi nih. Masih bersama Bang Ahmad Anama. Di sisi kanan ada Bang Ahmad Anama dan Bang Reja, serta di sisi saya kiri ada Bang Ade Nuansa. Ya. Oke, kita hari ini akan bahas tentang perang yang lagi in banget nih Bang Ade. Siap. Lagi on banget. Perang US dan Israel versus Iran. Yang banyak banget reaksi dari teman-teman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat concern banget sama hal ini. Padahal mah perangnya jauh ya. Perangnya jauh. Iya. Heran emang sama orang Indonesia. Kepo banget. Plus 62. Iya, biasa. Buat Bang Ade itu bagaimana perang ini dari sudut pandang Bang Ade? Iya. Jadi memang sebenarnya pada hari Minggu kemarin ya, tanggal berapa tuh? 12 atau 13 April ya. Hari Minggu kemarin adalah satu momentum terjadinya perundingan gencatan senjata, di mana memang Islamabad atau dalam hal ini adalah Pakistan melalui Perdana Menteri Nawaz Sharif itu mereka menyodorkan dirinya untuk menjadi broker, mediator, mencoba untuk mengundang dua pihak yang berperang yaitu Amerika dan Iran itu untuk hadir di Islamabad. Jadi memang sebenarnya ini adalah satu momentum yang dinanti oleh para pengamat di seluruh dunia ya, bahwa apakah Islamabad Peace Talk ini, perundingan damai di Islamabad ini akan mengakhiri krisis Selat Hormuz yang berdampak pada kenaikan minyak dunia, karena yang seperti kita tahu Selat Hormuz itu kan 1/5 20% dan 25% baik dari bahan bakar minyak dunia, lalu juga migas dunia itu melewati Selat Hormuz. Itu akhirnya karena perang ini Iran itu memblokade itu. Dan itu berdampak juga salah satunya adalah kenaikan minyak yang tadinya di kisaran 95 dolar per barel itu sampai menyentuh angka 120 US dollar per barel. Jadi memang ini satu krisis yang berdampak sekali pada stabilitas ekonomi di seluruh dunia, dan perjanjian yang ada di Islamabad ini juga menjadi sangat penentu. Nah, setelah kita lihat ya dari beberapa nukilan dari media hasil-hasil perundingan, sangat disayangkan bahwa perundingan tidak mencapai titik temu. Tunggu dulu, Bang. Silakan Bang. Ada yang Bang bergejolak di kepala kita ini. Oke. Sebelum Pakistan ini kan Indonesia yang majukan diri untuk jadi mediator gitu. Oke, Kok tiba-tiba Pakistan set gitu. Indonesia nggak dianggap apa? Jadi gini, ini sebenarnya secara sederhana kalau dari kacamata hubungan internasional ada aspek yang sangat sederhana Bang Anam, yaitu geopolitik. Bahwa artinya positioning geografis itu sangat menentukan sekali bagaimana posisi politik kita dalam skema hubungan internasional. Jadi kita memang punya itikat baik tentu. Indonesia ingin terlibat sebagai negosiator, tapi kita harus memahami bahwa posisi keuntungan geografis kita bukan ada di Timur Tengah. Kita ada di Asia Tenggara. Maka kalau misalkan kita ingin mencoba menjadi middle power yang mencoba menjadi brokeri atas perdamaian, itu akan agak sulit. Karena untuk sampai datang ke wilayah konflik aja kita butuh sekitar 7 jam naik pesawat, 6 jam naik pesawat. Paling mungkin kita jadi mediator kalau misalnya Korea Utara, Korea Selatan mungkin ya. Atau mungkin terjadi antara wilayah misalkan ya di Australia atau mungkin sesama negara ASEAN. Itu sangat mungkin bahwa kita menjadi inisiator perdamaian antara Thailand dan Kambodia itu lebih realistis. Tapi ketika kita melihat secara positioning bahwa Pakistan itu adalah negara yang berhadapan langsung dengan Iran secara positioning, neighborhood countries, negara tetangga, dan dia juga memiliki aspek perairan yang juga di wilayah lintasan dari Selat Hormuz. Di sisi lain, Pakistan adalah pihak yang memang sudah menjadi mitra tradisional dari US di kawasan. Tentu saja kita tidak lupa bahwa Pakistan menjadi juga pangkalan militer dari US, khususnya untuk operasi militer di Afghanistan. Tapi kok Iran percaya ya?
Karena memang tidak ada opsi lain yang lebih memungkinkan. Karena Pakistan bagaimanapun kalau saya melihat dia pertama negara tetangga, itu kedua dia adalah kalau saya melihat secara historis ada akar Parsi juga yang cukup kuat mengangkat dalam budaya Pakistan. Iya, betul, masuk akal. Karena memang di masa lalu ya ini bicara historis bahwa memang dinasti Mughal katakanlah yang itu menguasai India wilayah utara itu sekarang bertransformasi menjadi Pakistan. Jadi kalau kita lihat dinasti Mughal ini secara akar historis memang memiliki kedekatan dengan budaya Parsi, penggunaan bahasa, dan mungkin dari aspek itulah menjadi salah satu landasan mengapa Iran cukup percaya karena ada kesamaan historis itu mungkin. Itu mungkin. Lanjut yang tadi berarti, Bang. Oh yang mana lain? Tadi yang saya potong Iya, kebetulan. apa namanya? Silakan. Hasilnya gimana gitu? Jadi hasilnya jadi gini, kalau Amerika itu kan salah satu tuntutannya adalah pembukaan Selat Hormuz. Pembukaan Selat Hormuz dan poin lain yang paling krusial adalah Amerika menuntut agar Iran menghentikan program pengayaan uranium. Yang salah satunya nanti berdampak pada pembangkit listrik tenaga nuklir yang itu khawatirnya adalah nanti akan berevolusi menjadi pengembangan senjata nuklir. Tapi Bang, nggak cuman pengayaan uranium aja tuh yang diambil. Oke. Amerika mau dia mengambil uranium yang diperkaya itu kan harganya itu Oke. setara ribuan ton batu bara gitu Oke. loh, secara ekonomi. Oke. Jadi untuk menjawab fenomena ini, saya melihat bahwa Amerika Serikat ini sekarang dalam positioning yang cukup kritikal secara ekonomi. Jadi menghadapi satu kondisi krisis ekonomi yang besar, warisan dari kebijakan perang di masa lalu. Jadi memang kebijakan perang Amerika di Timur Tengah itu betul-betul menghabiskan spending anggaran dia. Salah satunya juga adalah support dia terhadap Israel. Nanti nyambung nih dengan episode kita yang kemarin-kemarin. Bahwa ternyata Amerika itu kalau kita cek datanya, itu adalah salah satu negara sponsorship terbesar bagi pengadaan anggaran belanja dan militer bagi Israel. Nah, itu juga menjadi beban bagi keuangan dalam negeri Amerika. Dan akhirnya dalam kondisi itulah Amerika tuh seperti kalang kabut atau dalam tahap tertentu menjadi kalap ya untuk mencari sumber daya ekonomi di negara lain. Ini kalau di Indonesia tuh kayak Israel tuh kayak provinsi Amerika ya, dapat TKD gitu dari AS, dapat tunjangan apa namanya daerah ya. Jadi ada istilah bahkan sampai Amerika is greater Israel and Israel is a little America. Wah, Jadi udah sampai kayak gitu. Saking dekatnya hubungan Israel Little Amerika. Israel is a little American, America is greater Israel, Israel yang lebih besar. Karena hubungan kedua negara yang sangat istilahnya begitu dekat. Bahkan menjadi sesuatu yang sangat aneh gitu. siapapun presidennya, baik Siapapun dari Partai presidennya Demokrat maupun Republik itu pasti memiliki tekanan untuk tetap mendukung kebijakan Israel dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika. Nanti coba kita cek berapa spendingnya, itu besar sekali. Nah, kembali ke tadi yang dipertanyakan terkait dengan masalah ekonomi, tindakan-tindakan Trump ini, kalau saya melihat bahwa Trump melakukan agresi terhadap negara-negara lain, sebenarnya ada faktor kepentingan ekonomi. Contoh kita lihat dalam konteks Venezuela, ini untuk membangun logiknya. Mengapa Trump akhirnya menyerang Venezuela? Ini bukan sekadar karena dia ingin menunjukkan dirinya superpower, tidak. Tapi ada satu aspek yaitu kepentingan tata kelola minyak. Betul. Jadi bagaimana dia menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang bukan orang Madura tapi tentunya. Boleh. Boleh. Iya. Tapi apa yang terjadi di sana? Pasca itu adalah pemimpin Venezuela dan Amerika dengan sistematis menyodorkan perusahaan-perusahaan investasi minyaknya untuk masuk terlibat dalam pengelolaan ekstraksi minyak dan eksploitasi minyak yang ada di Venezuela. Jadi Sebelumnya nggak boleh mereka. sebelumnya Maduro kan terkenal sebagai pemimpin yang sosialis kalau tidak salah, yang Hugo Chavez, yang anti Amerika. Sehingga akhirnya salah satu yang menjadi tantangan bagi mereka adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak. Dan akhirnya kalau kita lihat dari narasi itu bahwa kepentingan Amerika Serikat untuk menginvasi dalam tanda kutip mengkidnap kepala negara Venezuela, salah satunya adalah untuk intervensi terhadap kepentingan minyak di sana. Saya lihat ini Bang, ada beda karakter ya antara penyerangan Venezuela dan perang AS sama Iran ini. Kok Venezuela itu nggak nyampe sehari juga selesai. Sat. Nah. Dibawa presidennya naik pesawat masuk penjara. Sementara Iran mau presidennya dibunuh, mau siapa yang dibunuh, berkali-kali banyak sekali tokoh-tokoh penting Iran yang mati, hilang, apalah ya maksudnya. Tapi Iran ini tetap belum jatuh. Ini yang kita sampaikan Sampai 2 minggu lebih waktu itu Bang ya. Sampai 2 minggu lebih, sekarang perang sudah sampai di angka 40 hari. 40 hari, udah lebih dari sebulan. Sudah lebih dari sebulan. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan di podcast sebelumnya, bahwa ada ideologi dalam masyarakat Iran itu yang saya rasa itu perlu kita pelajari. Bagaimana kepemimpinan para mullah, para ayatullah ini ternyata
tidak hanya berhenti pada tatanan-tatanan formal, tapi dukungan terhadap para ayatullah kepemimpinan agama ini begitu merasuk di masyarakat. Bagaimana demonstrasi social rally yang ketika pemimpinnya itu dibunuh, mereka turun ke jalan menyampaikan dukungan terhadap dukungan moral terhadap rezim pemerintahan Iran, itu menunjukkan bahwa soliditas. Jangan juga kita lupa Amerika Serikat sudah mencoba menyusupkan agennya, loyalisnya, yaitu Reza Pahlavi untuk naik, untuk mengambil alih situasi di tengah krisis yang terjadi pasca Ayatullah Khamenei meninggal. Amerika berpikir membunuh Supreme Leader, lalu menggerakkan oposisi. Kan udah ada kerusuhan tuh di berbagai wilayah provinsi Iran. Baru sampai ribuan meninggal. Sampai ribuan meninggal, sampai berapa ratus atau berapa ribu meninggal. Tapi ternyata rezim tidak bisa diturunkan. Nah, ini artinya apa? Pernyataan saya, bagaimana Anda bisa menghentikan suatu bangsa yang di sana adalah bangsa itu rakyatnya aja siap mati untuk membela kedaulatan, membela kehormatan bangsanya. Bagaimana tadi yang saya lihat bahwa para ilmuwannya itu dibunuh. Ini jadi agen-agen Mossad kembali ke Mossad lagi ya. Iya. Itu tidak hanya sekedar membunuh para panglima militer atau mungkin para politisi, bahkan mereka itu mengoperasi para ilmuwan-ilmuwan fisika dan ilmuwan-ilmuwan nuklir dari Iran. Dan itu bahkan sampai ada, saya pernah lihat video YouTube-nya, itu ada museum jalanan, itu adalah mobil-mobil rongsok dari para ilmuwan yang dibom oleh agen Mossad, oleh intelijen asing. Ditanya, ini buat apa? Ini untuk mengingatkan, ditanyalah oleh seorang wartawan itu, bertanya pada penjaga museum atau mungkin aparatur lah yang menjaga. Ini mengingatkan bahwa bangsa ini dilahirkan atas pengorbanan para ilmuwannya, para pejuangnya. Dan ini mengingatkan bahwa masyarakat bahwa kita adalah bangsa yang terus resisten berjuang. Karena mereka sejak 79 menghadapi sanksi ekonomi dan blokade ekonomi embargo yang begitu luar biasa dari Sekarang US. masih bertahan. Sampai sekarang masih bertahan dia hidup. Gitu. Ini ada kaitannya sama dengan prinsip hidup orang Persia nggak sih Bang? Mereka tuh kuat banget, tough dalam perjuangan gitu. Persia kan udah selama berabad-abad mereka bertahan gitu, dikenal dengan bangsa yang cukup tidak melakukan okupasi tapi dalam bertahan dan melakukan pengembangan kebudayaan itu mereka luar biasa banget gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita melihat dari sejarah, Persia ini adalah satu bangsa yang memang sudah lama menjadi arch enemies. Lawan istilahnya lawan yang luar biasa dari peradaban barat. Tidak hanya sekarang, kalau kita menarik mundur ke ribuan tahun lalu, tentu kita akan mengingat sejarah tentang kekaisaran Romawi versus kekisraan Persia dari zaman Darius Agung, Cyrus Agung. Jadi inilah sebuah peradaban yang memang dia secara peradaban tidak hanya 100-500 tahun, tapi mungkin sekitar 2000 sampai 3000 tahun. Jadi dulu ada namanya ibu kotanya Persepolis, kekaisaran Persia. Lalu bagaimana kita melihat ketika zaman, bahkan sampai ditarik ke zaman Alexander Agung, itu yang menjadi lawan dari kekaisaran Makedonia Alexander Agung itu adalah kekaisaran Persia. Kalau kita lihat juga dalam film 300, bagaimana kekaisaran Persia dianggap sebagai ancaman yang akan meruntuhkan peradaban negara kota Yunani, gitu kan, Sparta. Athena. Itu memang sudah menjadi kekuasaan besar dari ribuan tahun lalu. Bahkan ketika zaman Rasulullah itu juga disebutkan kan dalam ayat Al-Quran bahwa dalam surat Ar-Rum itu bahwa bangsa-bangsa besar yang berperang adalah bangsa Rum dan bangsa Persia. Jadi ini memang satu peradaban yang tidak muncul kemarin sore, dan ini memang peradaban yang sangat tua. Falsafah peradaban itu sudah sangat tua. Itu yang membuat bertahan ya Bang. Tadi yang Abang bilang bangsa Iran bangsa yang udah siap mati. Saya baca lihat kemarin berita gitu, kan Liga Iran otomatis diberhentikan ya. Dan para pemain pesepak bola klub Liga Iran ini siap jadi tentara juga, perang untuk membela Iran. Jadi luar biasa sekali ya ininya semangat jihadnya, girohnya gitu, untuk mempertahankan bangsa dan negara gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat statement dari Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ketika dia mau meninggal, itu ada pernyataan yang saya ingat, yang saya baca, bahwa sampaikan pada Amerika, sampaikan pada Donald Trump bahwa Ayatollah Khamenei itu berkantor di Istana Negara dan saya hadir bersama rakyat saya di sini. Dan itulah tempat ketika dia meninggal, memang dia tidak emang di situ ya. Cuman dugaan saya, ini emang ada dugaan bahwa Ayatollah Ali Khamenei sepertinya sengaja untuk bukan mengorbankan dirinya, dia siap menjadi martir, karena memang ada dugaan pertama usia dia sudah 86-87.
Yang kedua, dari beberapa informasi yang saya dapat, beliau juga sangat menghadapi sakit kanker, sakit penyakit. Jadi mungkin dia mengatakan demikian, daripada mati hanya menjadi mati karena penyakit, dia betul-betul mengorbankan perlawanan dirinya agar mungkin lahir satu Khamenei meninggal, muncul ribuan jadi Khamenei. inspirasi gitu ya. Itu akhirnya bagi saya itu luar biasa. Karena artinya apa, dia siap dengan segala resiko dan sepertinya bukan mati dalam persembunyian. Jadi memang entah mungkin memang ada kebocoran dalam konteks intelijen, Mossad mampu untuk menunjukkan titik lokasinya sehingga rudal itu sampai. Ini kan kalau saya sambungkan dengan materi kemarin, sudah berapa tokoh-tokoh strategis Iran kan itu tewas. Dari Ibrahim Raisi kecelakaan helikopter. Lalu ketika ada pemimpin Hamas Ismail Haniyeh itu kan juga mati dalam kompleks kepresidenan tuh di istana di Teheran. Lalu Yahya Sinwar, pemimpin Hamas itu kan juga mati karena operasi intelijen tuh di Gaza. Lalu yang tadi Qasem Soleimani, pasukan yang dia sebenarnya yang memegang kendali atas seluruh friksi Iran, faksi Iran di seluruh Timur Tengah, itu kendali ini Qasem Soleimani juga mati di rudal. Artinya memang ada kelemahan tertentu dalam intelijen Iran yang mampu ditembus, dan mungkin Khamenei sudah merasa bahwa daripada kematian itu sia-sia, itu menjadi bara api yang mengorbankan perlawanan. Setuju. Itu yang saya lihat itu sepertinya. Balik lagi ke soal perjanjian tadi Bang, antara Amerika dan Iran. Israel nggak ikutan Bang? Kan padahal penyebabnya dia tuh. Ini pertanyaan menarik. Mungkin dalam positioning ini Israel dianggap sebagai proxy. Jadi memang sebagai sekutu bahwa Amerika Serikat bahkan dalam posisi perundingan dia mengambil beban itu. Dia yang turun untuk berhadapan dengan Iran, dan Israel bahkan tidak dilibatkan gitu, tidak terlibat secara formal ya, karena waktu itu delegasi yang saya baca tadi pertama dari US diturunkan wakil presiden J.D. Vance. Yang kedua ada Steve Witkoff, Dewan Penasehat Keamanan dari Presiden. Lalu ada Jared Kushner. Zionis itu ya Bang? Kenapa? Yang Zionis itu ya? Jared Kushner tuh menantunya Trump. Steve Witkoff itu utusan khusus presiden untuk Timur Tengah. Ya, Hegseth nggak ikut ya? Siapa? Hegseth Menhan. Itu nggak masuk dia. Pete Hegseth yang saya baca setahu saya, walaupun katanya ada 300 jumlahnya delegasi yang dikirim, tapi tidak disebutkan pejabat tinggi termasuk Menteri Pertahanan. Dari sisi Iran ada kepala parlemen, ketua parlemen Muhammad Magdir Baligev, kalau salah tolong dikoreksi. Lalu ada Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Dan lupa saya, pokoknya itu dipimpin oleh kepala ketua parlemen dan menteri luar negeri dan beberapa petinggi-petinggi lain, dewan keamanan dan lain-lain. Nah di situ akhirnya salah satu poinnya adalah Amerika menuntut agar Iran menghentikan proyek nuklir pengayaan uranium. Dan nyambung ya. Itu salah satu poin sebenarnya, poin yang paling ujung, karena kan sebenarnya gini Bang, logik perang ini terjadi karena Israel merasa terancam eksistensinya oleh Iran. Itu lucu juga. Penyebabnya dia kan? Penyebabnya dia. Lucu juga Bang. Nah, makanya kenapa? Makanya ini adalah kita melihat bagaimana Amerika seperti mencebok gitu. Apa yang dilakukan oleh Israel Timur Tengah, bahkan Amerika itu Israel harus yang pesta, Amerika yang cuci piring. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu menunjukkan tadi logik kita di beberapa podcast yang lalu, ada hubungan apa antara dua negara ini? Sangat seperti erat. Jadi logika-logika konspirasi yang kita sampaikan di podcast kita beberapa saat yang lalu menjadi masuk akal. Terkait dengan Epstein File, terkait dengan Mossad, ini semua benang merah yang tersambung. Seperti itu sih. Nah, hari ini juga. Nah gini Bang, sebetulnya kan sebelum US Venezuela, US Iran, ini kan akar masalahnya kalau ditarik banget fundamentalnya katanya mah Palestina Israel, terus Iran pemasok Palestina, makanya Iran harus disikat kata US atau gitu kan. Nah, ditarik lagi ke belakang lagi perihal Israel Palestina, katanya tanah yang dijanjikan di Palestina dari muter-muter ya. Iya, zaman Yudea zaman Kanaan, iya kan, sama Romawi mas segala macam lah. Zaman itu Nasrani juga lagi musuhan sama si Yahudi, diusir dari tanah itu segala macam. Rumit banget. Ya dari ujung jadi kemana-mana nih ya. Iya udah kemana-mana, tapi terlihat jadi satu benang merah balik ke apa yang dinubuatkan.
gitu loh. Nubuat. Iya, dia. Jangan Nurbuat Sri Mulat. Oh, iya. Nubuat. Itu maksudnya. Kalau menurut Abang gimana Bang? Kalau dari agamanya apa segala macam memang. Waduh, kok jadi sisi agama tapi saya coba respon. Jadi secara pandangan sederhana bahwa Iran itu dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi Israel, keberadaan Israel. Pertama adalah Iran menjadi sponsorship bagi gerakan-gerakan perlawanan di Timur Tengah. Jadi kalau kita pernah mendengar namanya adalah Axis of Resistance, poros perlawanan. Di situ ada yang namanya gerakan Houthi di Yaman, lalu ada gerakan Hizbullah di Lebanon Selatan yang kemarin itu dibombardir oleh Israel. Lalu juga kita melihat ada Hamas, eksponen Hamas di Gaza di Palestina, lalu berbagai gerakan faksi-faksi politik yang ada di Irak. Jadi memang Iran itu adalah sebuah negara yang mampu melebarkan namanya pengaruh regionalnya. Dia punya cengkraman di banyak negara di Timur Tengah melalui faksi-faksi militer dia, dan faksi-faksi ini keras terhadap Israel. Jadi faksi perlawanan mana yang mampu memberikan perlawanan real terhadap Israel itu adalah kelompok ini sebenarnya. Saya juga menyatakan keheranan saya, ini juga beberapa aktivis pengamat hubungan internasional, aktivis-aktivis ormas, kita mempertanyakan itu, kok bisa negara-negara Sunni di Timur Tengah, yang notabene kan kita Sunni nih mayoritas Indonesia, itu sikapnya itu terhadap Israel tidak keras Iran. Bahkan beberapa itu mereka itu menjadi mitra kolaborasi Amerika, menyediakan negara sebagai pangkalan militer Amerika yang dibombardir oleh Iran itu. Tapi malah ketika kita melihat ada sebuah negara yang kita tahu ideologinya itu katakanlah Syiah, walaupun tadi yang saya jelaskan kemarin itu ada derajatnya itu ya, dari Syiah yang paling ekstrim sampai yang kita anggap cukup memiliki beberapa kedekatan dengan Ahlus Sunnah yang moderat. Nah, tapi notabene ini gerakan-gerakan Syiah ini memberikan perlawanan yang relatif lebih konkret, baik Houthi di Yaman, lalu Hizbullah, lalu faksi-faksi politik yang ada di Irak, kecuali satu Hamas. Hamas ini adalah eksponen ahli Sunni sebenarnya. Dia itu kelompok Sunni Palestina, tapi dia melihat secara strategis taktis bahwa Hamas dan Fatah itu sama-sama Sunni ya. Hamas dan Fatah sama-sama Sunni. Tapi karena Hamas itu dikucilkan oleh negara-negara mayoritas Sunni di Timur Tengah karena tekanan Amerika, dia secara real politik harus berstrategi, dan disitulah kepentingan Hamas bertemu dengan kepentingan Iran. Iran membutuhkan proyeksi perpanjangan tangan di Palestina, dan Hamas membutuhkan support baik logistik, persenjataan, dukungan regional, dan itu akhirnya menyebabkan Hamas masuk dalam Axis of Resistance. Tapi bukannya katanya Hamas juga didukung Qatar? Nah, ini ada di faksi yang lain. Jadi memang dalam konteks guerrilla warfare atau freedom fighters, kelompok gerilya, mereka akan selalu seperti orang itu kalau dalam positioning sedang tenggelam, Apa aja dia? apa saja itu diraih. Kalau misalkan Iran kasih bantuan ambil, Qatar kasih bantuan ambil, tapi seringkali kelompok-kelompok Sunni ini atau negara-negara mayoritas Sunni ini tertekan oleh positioning ekonomi politiknya terhadap Amerika. Mohon maaf, kita lihat saja Saudi, kita lihat Emirates, kita lihat katakanlah mana lagi tuh, Bahrain, negara-negara memang Oman mengizinkan wilayahnya itu menjadi pangkalan militer dari Amerika Serikat, dan bahkan beberapa itu sempat didorong Amerika untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accord di tahun 2021. Ini kan satu posisi bagi kita orang umat Islam di Indonesia kebingungan melihat kok begini gitu situasi. Yang kita harapkan negara-negara itu menjadi penjaga wibawa otoritas kelompok Sunni, malah akhirnya tersandra oleh kepentingan ekonomi politik. Tersandra. Iya dong. Tapi kelompok-kelompok perlawanan Syiah itu gagah betul itu. Iya. Jadi kita kan jadi membertanya, apa ini Sunni Syiah ini jangan-jangan juga kita dipecah belah, kita diadu domba sebenarnya, jangan-jangan. Produksi opini dari Barat Israel juga. Jadi apa yang terjadi antara Sunni dan Syiah dengan berbagai perbedaannya dan berbagai kekurangan kelebihan, jangan-jangan umat Islam itu juga ternyata menjadi korban dari permainan gitu agar terpecah. Itu yang saya lihat gitu. Nah, ini menjadi perdebatan juga di kalangan para aktivis. Kok gini ya Mas? Saya juga kok jadi begini gitu. Kita juga bingung. Kita berharap negara-negara seperti Saudi menunjukkan wibawa, kan dia pemegang Hijaz, Mekah dan Madinah. Tunjukkan dong otoritas Anda itu sebagai kiblat umat Islam. Kan kita berharap gitu dong. Betul. Tapi itu nggak ditunjukkan. Dan selain itu, Gitu. Bang, kita lihat ya kan yang namanya Israel Raya itu bukan cuma Palestina aja kan, Iya. termasuk juga Mesir, Arab Saudi, Yordan, sedikit Turki, Libanon.
dan Syria gitu. betul. Tapi kok negara-negara yang disebut akan dicaplok juga sama Israel nih kok ya kayak tenang-tenang aja Aja. gitu. Nah, di situ akhirnya kita harus memahami bahwa ternyata dalam melihat pola konflik di Timur Tengah itu jangan kita terjebak langsung dalam dikotomi Sunni dan Syiah saja, Betul. tapi kita harus melihat kepentingan national interest dari masing-masing negara. Oh, jadi ternyata memang harus diakui fakta bahwa di antara banyak negara-negara tadi itu memiliki kedekatan dengan Amerika. Bahkan menjadi pangkalan militer, bahkan mereka itu apa istilahnya ya termasuk masuk dalam board of peace kan rombongan ini. Indonesia masuk juga. Aduh, bahaya kita ini. Itu rombongan yang melayani kepentingan Amerika. Wah, itu Wah, statement Anda ini. Ada yang statement. Bukan saya yang statement. Cuma saya ingin sampaikan bahwa ya kita harus mengevaluasi lagi terkait dengan BOP bahwa kita memiliki sandaran dari Undang-Undang Dasar bahwa founding fathers kita sudah menitipkan bahwa permasalahan Israel dan Palestina posisi kita jelas bahwa kita akan selalu membela mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan pernah kita berdiri bersama kolonialisme. Karena apa? Karena bangsa ini lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme. Betul. Bagaimana kita sebagai bangsa yang lahir dari perlawanan terhadap penjajahan, ketika kita sudah merdeka, kita membela bangsa yang menjajah itu sangat Aneh-aneh. Konstitusi itu Bang. Iya, itu posisinya di situ kalau menurut saya. Oke. Tapi statement tadi saya kembalikan ke Anda. Coba maksudnya apa itu? Tolong dijelaskan dulu. Tolong Anda jelaskan itu. Untuk perkembangannya Bang, hari ini kan Trump mengancam tuh setelah perjanjian gagal, Trump mengancam untuk memblokade balik siapapun yang sudah membayar kapal melewati Selat Hormuz itu ke Iran, itu akan dihancurkan oleh Amerika. Ini ancaman bener apa gertak sambal doang nih Bang? Karena dari kemarin-kemarin kertas sambal terus Iya. itu. Dari kemarin-kemarin tuh kan gitu modelnya tuh. Jadi yang diancam bukannya Irannya, Kapal yang tapi udah bayar. negara-negara yang udah bayar ke Iran gitu. Agak aneh Trump Iya. ini. Saya juga tadi lihat baca memang. Jadi memang ini nih Iran ini kan mengalami kerusakan infrastruktur yang besar. Masif. Pasca serangan kita nggak bisa menafikan bahwa Israel dengan support dari Amerika itu memiliki kapabilitas militer rudal, jet tempur dan lain-lain yang memang itu luar biasa daya destruktifnya, daya rusaknya. Artinya apa? Iran membutuhkan soft cash, dana-dana cair untuk segera merekonstruksi warga-warganya yang menjadi korban. Artinya kan kondisi negara sedang krisis ini kan. Dan akhirnya salah satu tindakan dari yang dilakukan Iran adalah memungut biaya tol. Iya. Itu angkanya itu kalau tidak salah adalah 2 juta USD per kapal. Jadi 17 miliar Bang. 2 juta berarti 34 sorry. 34 34 miliar per kapal. Luar biasa ya. Luar Apa biasa. sepadan kayak itu? Ah, saya nggak tahu tuh. Satu Gitu. kapal itu isi berapa tiba-tiba biaya tolnya aja 34 miliar. Berarti yang dilalui oleh kapal-kapal itu jumlahnya lebih dari itu berarti. Berarti naik juga harga minyak dong. Mau ya karena bayarnya mahal. Iya, tetap naik ya. Iya, Pasti naik. Percuma. Pasokannya tetap naik juga. Nah, di tengah kondisi seperti itu, perundingan gagal tadi kan. Kalau Amerika kan inginnya itu kan Selat Hormuz dibuka. Iran menghentikan proyek pengarayaan nuklir karena itu menjadi ancaman bagi eksistensi Israel. Iran itu menuntut yang salah satunya adalah menghentikan serangan baik terhadap Iran dan proksi-proksi Iran. Nah, jadi proksinya termasuk Lebanon, Houthi. termasuk Yaman Houthi, termasuk Irak, dan mungkin juga Palestina di situ. Jadi proksi-proksinya agar tidak ikut diserang oleh Israel. Yang kedua adalah salah satunya biaya rekonstruksi. Jadi Iran tuh membutuhkan tadi salah satunya adalah tadi terkait biaya tol kapal itu masuk dalam skema yang diajukan dan tidak mengganggu proyek pengadaan nuklir karena pengayaan uranium itu bagian dari kedaulatan. Betul. Nah, Iran tuh menganggap bahwa ini adalah kedaulatan Iran dan Amerika nggak berhak mengintervensi, makanya itu nggak ketemu tuh. Jadi pasca 21 jam perundingan itu beberapa media mengatakan bahwa perundingan tidak menghasilkan MOU apapun. Artinya apa? Pasca ini kemungkinan berarti siap-siap eskalasi akan naik lagi. Jadi kalau jangan kaget kalau misalkan besok tiba-tiba ada serangan rudal lagi terhadap Iran atau wilayah sekutunya dan serangan balik Iran terhadap Israel dan wilayah-wilayah tadi negara-negara yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat. Tapi kan kita tahu Bang, selama ini ada negara-negara yang sangat pro Iran lah ya. Selama ini membantu Iran walaupun dalam blokade Amerika. Dia bisa hidup tuh kan karena ada yang beli Minyak. sumber dayanya dia gitu. Misalnya Cina, Korea Utara, Rusia. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan mereka gabung nih kalau misalnya Iran ternyata diserang lagi nih karena tidak terjadi kesepakatan gitu ya? 3 negara ini kira-kira
Jadi Soalnya selama ini kelihatannya kok diem-diem aja mereka ini. sebenarnya mereka itu mendukung di balik layar, Bang. Jadi salah betul. satu yang mensupport kehadiran Pakistan di Islamabad Talks ini itu adalah ada supporting dari Mesir, Turki, dan juga di situ ada Cina dan Rusia. Oke. Dalam sisi Iran ya, untuk mensupport bahwa Iran bisa diyakinkan untuk mengikut ke meja perundingan. Jadi salah satunya itu adalah permintaan dari Cina. Jadi Cina menjadi guarantor lah, menjadi penjamin. Dan jangan lupa juga ketika Amerika Serikat bukan Amerika Serikat, katakanlah Bahrain, ya salah satu negara yang pro terhadap Amerika ya, itu mengusulkan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembukaan Selat Hormuz. Jadi ada upaya-upaya secara jalur konstitutif, Secara legal ya. secara legal. Dan itu mendapatkan dukungan dari 11 negara Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB itu ada 15. Indonesia ada di situ. Kayaknya sekarang tidak. Oh, Yang periode ini sekarang tidak. Itu mendukung resolusi itu. Tapi akhirnya ada 2 negara yang memveto dan dua negara. Cina dan Rusia. wah, baru keluar nih veto ini. Ini beberapa hari yang sebelum perundingan nih, tanggal 7, tanggal 6. Jadi itu ada eskalasi lanjutan ketika ada pengusulan resolusi Dewan Keamanan. Di situ bukti bahwa Rusia dan Cina memang membackup Iran, baik dia secara di balik layar maupun secara langkah-langkah konstitusi, langkah-langkah hukum. Ini juga kita melihat bahwa bantuan persenjataan, support logistik di balik layar memang juga ada dalam kaitan support dari Rusia dan China. Belum lagi data-data yang menyebutkan bahwa Iran pasokannya itu dijual ke Cina, itu yang menjadi penolong lah, yang membeli pasokan-pasokan minyak. Begitu juga dengan Rusia dan lain-lain. Gitu. Oke. Jadi kapan perang ini berakhir? Ini Sulit banget, sulit. Langsung aja. Sebenarnya kalau perang cuma antara AS, Israel, Iran, bosen ya lama-lama kalau cuma bertiga tangtung cuma kalau kata saya lihat ini pengamat Indonesia bilang ini nggak ada nyali ini kalau cuma perang ini kayak cuma perang kembang api aja soalnya lempar-lemparan petasan lah istilahnya. Kita menunggu apakah ada pihak lain yang terlibat nih kan sekarang udah Israel ngebom Lebanon terus Hizbullah balas balik Houthi udah ini udah mulai menarik. Apakah ada kemungkinan negara-negara lain juga terjun nih gitu. Jadi gini, kalau saya melihat ini kaitannya gini, Rusia dan Cina itu berpikir 1000 kali ya agar dia itu terjun langsung di perang ini. Karena gini, ketika perang ini nanti melebar menjadi skalanya meluas dari sekadar krisis Selat Hormuz, khawatirnya ini bisa menjadi pemicu bagi front-front lain. Artinya apa? Kalau ini misalkan perang diteruskan dengan kekuatan great powers di balik layar dan dia muncul seperti Rusia dan China, potensi untuk menjadi perang dunia ketiga itu menjadi sesuatu yang memungkinkan. Nah itu menarik kan? Nah, Kalau perang dunia ketiga menarik gitu. Ya, tapi katanya perang itu belum serius, belum terlihat seperti perang kalau invasinya belum invasi darat. oke. Ya kan? Itu juga. Itu menarik. Iya, kalau Berani cuma- kan nih Amerika nih ya, gitu. Belum kelihatan invasi daratnya nih, gitu. Gimana tuh? Jadi gini Bang, saya kan udah sampaikan tadi bahwa Amerika Serikat kan ini budgetary spendingnya udah lagi Waduh, lagi habis-habisan mereka krisis. Jadi kan lagi rugi bandar nih. Trump ini, saya ingat saya naik menjadi presiden. Salah satunya adalah dia berjanji bahwa Amerika tidak akan mensponsori perang lagi di luar negeri. Bahwa ada kebijakan American First dan dia melakukan kebijakan proteksionisme kepada ekonomi Amerika. Tapi ternyata kan terbukti bahwa Trump sekarang mensponsori satu perang baru yang tidak selesai. Nggak bisa dipegang ya Nggak bisa omongannya. Kayak dipegang. presiden mana gitu. Kayak terpaksa tersandra oleh Epstein kayaknya. Nah, yang kedua Bang, kalau saya melihat gini posisinya, Cina sendiri juga memiliki front line. Dia harus mengamankan Laut Cina Selatan. Jadi saya ingin memberikan reason kenapa sih Rusia dan Cina itu tidak, udahlah kita sekalian aja. Iya. Karena mereka sih dalam posisi yang sama-sama terjepit. Jangan lupa perang Ukraina Rusia sudah berjalan 4 tahun dari 2022. Belum lagi kalau itu ditarik sampai ke krisis Crimea itu dari 2014. Bayangkan betapa kondisi anggaran lelah juga. Dan itu perang itu melibatkan sampai berapa ratus ribu personil. Betul. Itu ada perang darat. Jadi ada beberapa wilayah di Donetsk, Luhansk, dan Crimea yang itu menjadi front bagi peperangan di Ukraina bagian timur tenggara. Artinya apa? Rusia dalam positioning itu tidak mungkin untuk menggelar front line. Begitu dengan Cina. Cina itu sekarang sedang mencoba memaksimalkan dominasi militer dia di Laut Cina Selatan.
Dan itu kan bersih tegang, lupa saya. Bersih tegang dengan negara-negara di wilayah kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, lalu Filipina, dan juga Malaysia, termasuk juga Indonesia. Jadi artinya kan dia juga harus mengamankan posisi itu. Ketika dia masuk dalam front line yang tidak bisa dia yakin untuk dia menangkan, itu kalau dalam secara teori ada kemungkinan dia akan menjadi declining, penurunan. Dan ketika dia decline itu, positioning dia sebagai great powers bisa terancam. Jadi logiknya adalah baik Amerika Serikat, Rusia dan Cina saling berhitung. Perang mana yang mereka bisa masuki dan perang mana yang tidak akan mereka masuki secara langsung. Yang menarik di sini ada false flag ya atau red flag ya itu ya. Apa istilahnya? False flag. False flag. False flag, pengacauan terutama dari drone-drone yang mirip drone Iran menyerang negara-negara lain termasuk Turki. Oke. Untungnya kayak Turki pinter, bahkan ada yang menyerang sampai ke Yunani kalau nggak salah kan. Oke, wow. Itu kan tapi mereka tahu oh ini bukan Iran nih gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi sebenarnya kan mereka tahu bahwa yang ngerjain kayak gini nih si Israel kayak gitu kan. Jadi kan kalau saya melihat itu upaya-upaya untuk menambah ketegangan, menambah perlawanan, ya keseruan. Jadi istilahnya Iran menjadi pihak yang disalahkan, blaming, false flag. Jadi false flag itu bendera palsu, bendera yang dia falsifikasi. Iran akan dituduhkan atas serangan-serangan tersebut. Tapi kan negara-negara ini kan punya sistem pertahanan juga canggih. Mereka kan juga bisa mengidentifikasi dari jenis rudalnya atau apanya dan segala macam. Dan biasanya kan negara-negara itu mereka ada declaration ya, dalam artian siapa yang bertanggung jawab terhadap serangan itu kan dalam konteks perang kenegaraan itu kan ada tuh klaim terhadap serangan. Oh itu rudal kami yang menewaskan ini yang yang diterjunkan ke Tel Aviv kemana dan seperti itu prosedurnya. Intelijen juga ada intelijen ya. Juga ada laporan-laporan dari intelijen. Nah cuman yang saya lihat prediksi saya sepertinya ini perang akan berlarut-larut karena proses perdamaian atau perundingan tidak berjalan dengan optimal, dengan baik ya. Dan ini mungkin ke dalam negeri, apa antisipasinya? Berarti antisipasinya krisis Selat Hormuz kemungkinan besar tetap akan berlanjut. Itu artinya kalau bagi kita salah satu paling terdampak adalah bahan bakar minyak. Jadi mungkin bagi pemerintah juga harus mengantisipasi yang tadinya mungkin kita memprediksi perang akan berjalan secara katakanlah pendek gitu, jangka pendek udah 40 hari, kemungkinan ini akan ada extension. Artinya apa? Pemerintah harus siap siaga untuk mengamankan pasokan lagi. Yang kita juga nggak tahu apakah harga minyak itu pasti akan naik setelah ini. Walaupun APBN ada untuk menutupi kenaikan harga BBM, tapi barangnya ada apa enggak? Kira-kira begitu ya? Kalau yang saya lihat barang itu sepertinya ada karena ada alternatif dari negara-negara lain. Jadi pemerintah bahkan saat ini Presiden dan Menteri ASDM ya, Presiden Prabowo dan Pak Menteri Pak Bahlil Lahadalia juga mengikuti kunjungan ke Rusia tuh. Salah satunya pasti adalah terkait dengan mengamankan pasokan minyak. Jadi memang ini adalah sebuah kebijakan harus diantisipasi daripada kita memfokuskan energi kita untuk memaksa menjadi mediator yang memang itu positioning Pakistan saja gagal. Lebih baik kita memang fokus pada pengamanan keamanan dalam negeri kita. Salah satunya adalah terkait dengan pasokan minyak dan BBM. Oke. Berarti kalau kita lihat gagal karena perjanjiannya poinnya ada yang tidak disetujui oleh beberapa pihak. Ya kalau kita lihat emang poinnya adalah negara proksi tidak boleh diserang, salah satunya Palestina, itu juga nggak mungkin karena Israel jalan ninjanya adalah menyerang Palestina. Jadi itu nggak mungkin. Jadi emang masih lama gitu kan. Kira-kira ada intisarinya, kata penutup sebelum kita tutup acara ini. Closing statementnya dari Abang Ade. Closing statementnya dari saya gini. Bagi kita sekarang pemerintah ya tadi pertama adalah kita harus bersiap siaga dengan satu kondisi krisis yang mungkin akan berjalan dengan panjang. Artinya bahwa ini disrupsi terkait dengan Selat Hormuz sepertinya tidak dalam waktu dekat akan selesai. Itu pertama. Jadi saya melihat bahwa sudah betul ya langkah-langkah pemerintah saat ini, salah satunya adalah tadi ya mencari alternatif mungkin juga ke Rusia, ke Cina dan negara-negara yang punya pasokan lain terkait minyak. Yang kedua adalah bagaimana positioning Indonesia itu sekarang harus mencari breakthrough lain gitu. Dalam artian ini juga menjadi bukti bahwa board of peace ya, kembali lagi ke sana, itu menjadi sebuah ironi yang dimana Amerika dan Israel yang harapannya itu menjadi dewan perdamaian khususnya untuk keamanan Timur Tengah, rekonstruksi Gaza dan lain-lain, tapi pada faktanya malah mereka itu menjadi inisiator perang yang tidak
berkelanjutan, Kartu mati. jadi kartu BOP ini. mati, dan akhirnya menyebabkan krisis secara global. Dan ini akhirnya menjadi evaluasi bagi pemerintah. Saatnya pemerintah mungkin mengambil langkah untuk mengevaluasi keberadaan kita di board office itu, gitu. Salah Ya udah, satunya. kita siap-siap aja lah untuk anjang di perang ya. Kita udahan dulu lah podcastnya ya. Oke, kita Siap-siap udahan dulu dulu. nih ngumpulin logistik perang. Iya, intinya nggak ada minyak, listrik pun jadi. Oke, sekian dulu dari Sampai ketemu lagi. podcast Ngopi ini. Sampai Sama ketemu Ngopi lagi. Terima kasih Bang Ade sudah Makasih, sudah Bang menyempatkan Gilang. hadir dan datang Sama-sama. di acara podcast kami. Akhir kata, nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa asal kita tetap fokus dan ngopi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.